pagi, perkenalkan nama saya Izata Sabila, NIM 201133409, kelas 1D Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan apa itu sejarah logika. Yuk, disimak. Masa Yunani kuno. Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol, dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arke Yunani, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales telah mengenal logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logica scientia. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arke alam semesta dengan alasan air adalah jiwa segala sesuatu. Dalam logika Thales, air adalah arke alam semesta, yang menurut Aristoteles disimpulkan dari air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan. Karena tanpa air, tumbuhan akan mati. Air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Air jugalah es, air jugalah uap. Jadi, air adalah jiwa dari segenap sesuatu, yang berarti air adalah arke alam semesta. Sejak saat Thales sang filsuf mengenal pertanyaan, logika telah dimulai dikembangkan. Kaum sofis beserta Plato 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Jumlah telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Tu organon alat berjumlah 6, yaitu mengurai pengertian-pengertian de interpretatione tentang keputusan-keputusan analitica posteriora, tentang pembuktian analitica priora, tentang silogisme. Topica tentang argumentasi dan metode berdebat. De sophisticis elenchis tentang kesesatan dan kekeliruan berpikir. Pada 370 sebelum Masehi sampai 288 sebelum Masehi, Theophrastus, murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum, melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Zeno dari Citium 334 sebelum Masehi sampai 226 sebelum Masehi. Pelopor kaum Stoa. Sistematisasi logika terjadi pada masa Galenius 130 Masehi sampai 201 Masehi, dan Sextus Empiricus 200 Masehi. Dua orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Porocius 232 sampai 305 membuat sesuatu pengantar, eisagoge, pada Kategoriae, salah satu buku Aristoteles. Boethius 480 sampai 524 menerjemahkan eisagoge Porphyrius ke dalam bahasa Latin dan menerjemahkan komentar-komentarnya. Dari Damaskus 674 sampai 749 menerbitkan Fons Scientiae. Abad pertengahan dan logika modern, Sunting. Pada abad 9 hingga abad 15, buku-buku Aristoteles seperti De Interpretation
eisagoge oleh Porpius dan karya Boethius masih digunakan. Santo Thomas Aquinas 1224 sampai 1274 dan kawan-kawannya berusaha mengadakan sistematisasi logika. Lahirlah logika modern dengan tokoh-tokoh seperti Petrus Hispanus 1210 sampai 1278, Roger Bacon 1214 sampai 1292, Raimundus Lulus 1232 sampai 1315 yang menemukan metode logika baru yang dinamakan Ars Magna yang merupakan semacam aljabar pengertian. Francis Bacon 1561 sampai 1626 mengembangkan logika induktif yang diperkenalkan dalam bukunya Novum Organum Scientiarum. J.S. Mills 1806 sampai 1873 melanjutkan logika yang menekankan pada pemikiran induksi dalam bukunya System of Logic. Lalu logika diperkaya dengan hadirnya pelopor-pelopor logika simbolik seperti Gottfried Leibniz 1646 sampai 1716 menyusun logika aljabar berdasarkan Ars Magna dari Raimundus Lulus. Logika ini bertujuan menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. Puncak kejayaan logika simbolik terjadi pada tahun 1910 sampai 1913 dengan terbitnya Principia Mathematica 3 jilid yang merupakan karya bersama Alfred North Whitehead 1861 sampai 1914 dan Bertrand Arthur William Russell 1872 sampai 1970. Logika simbolik lalu diteruskan oleh Ludwig Wittgenstein 1889 sampai 1951, Rudolf Carnap 1891 sampai 1970, Kurt Gödel 1906 sampai 1978 dan lain-lainnya.